Baik, sekarang kita akan membicarakan makna dari persamaan gerak harmonik sederhana atau makna dari persamaan ayunan selaras sederhana. Kalau kita tulis kembali persamaan dalam bentuk diferensial, kita akan memiliki persamaannya seperti ini. Ya, jadi kita punya x double dot ditambah dengan omega kuadrat kalikan x ini sama dengan 0 dengan omega ini sama dengan akar k per m ya. Nah, persamaan ini fungsinya itu bisa diselesaikan dengan x ini sama dengan a cosinus omega t ditambah dengan B sinus omega t ya, dengan omega adalah tetapan sebesar akar K per M, atau ini juga bisa ditulis sebagai A dikalikan dengan E kali pangkat I omega T ditambah dengan B kalikan E pangkat minus I omega T. Dengan omega ini adalah akar K per M, terus kemudian I ini sama dengan akar minus 1 ya. Nah, persamaan ini menunjukkan apa kepada kita? Maknanya apa? Maknanya ya. Kalau kita lihat bentuk persamaannya seperti ini ya, bahwa X itu sama dengan A cosinus omega T ditambah B sinus omega T. Ini maknanya bahwa posisi X ini merupakan sebuah fungsi ya. Dia merupakan sebuah fungsi yang fungsi itu tergantung pada waktu ya, tergantung pada waktu atau T itu. Kita lihat bahwa omega adalah nilai tetapan. Omega ini nilainya besarnya pada K, ini tetapan intrinsik dari pegas itu atau tetapan kekakuan pegas. Ini tetapan kekakuan pegas, sementara M ini adalah massa pegas. Jadi omega itu ditentukan oleh intrinsik atau kedirian dari pegas itu, dari struktur pegas itu. Jadi pegas itu tersusun dari jenis logam apa atau jenis bahannya apa dan seterusnya seperti itu. Apakah dia itu kendur atau dia itu sangat tegang atau sangat kaku dan seterusnya seperti itu. Jadi ini seperti intrinsik dari kedirian dari pegas itu, nilai omega itu, frekuensi sudut itu. Jadi bagaimana bentuk struktur dari pegas itu nanti akan mempengaruhi nilai omega. Dia akan mempengaruhi nilai omega. Nah, terus kemudian posisi dari gerak harmonik sederhana itu adalah X, di mana X itu merupakan sebuah fungsi yang dia tergantung pada waktu. Maknanya adalah jika T-nya berbeda pada waktu detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, detik ke-10, maka posisinya itu akan berbeda. Ini jelas sekali kalau kita bandingkan dengan misalkan posisi sebuah titik ya, posisi sebuah titik. Maka kalau X-nya itu akan sama dengan angka misalkan 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 dan seterusnya seperti itu. Dia posisinya jelas ya, dan angkanya selalu di situ. Atau kalau dalam 2 dimensi maka kita akan punya posisi X, Y misalkan 0,3. Ini berarti X-nya 0, Y-nya nilainya 3. Ini kalau posisi titik. Nah, posisi X-nya itu nilainya adalah sebuah fungsi ya. Nilainya ini adalah sebuah fungsi ini. Jadi nilainya sangat tergantung dengan waktu. Kalau dia itu nanti dalam 2 dimensi, maka kita akan punya XY ya. Atau dalam 3 dimensi, maka nanti dia akan punya X, Y, Z dan seterusnya seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa persamaan GHS ini yang merupakan sebuah fungsi ini, X sama dengan sekian fungsi cosinus atau fungsi sinus ini menunjukkan kepada kita bahwa posisi dari GHS itu sangat tergantung kepada
waktu. Dia posisinya tidak tetap, dia selalu bergerak, ya. Dia selalu bergerak itu. Dan bergeraknya adalah sebuah siklus karena dia merupakan fungsi dari kosinus atau sinus yang itu merupakan bagian dari fungsi trigonometri. Nah, persamaan ini X sama dengan A kosinus omega T ditambah dengan B sinus omega T ini juga bisa kita tulis menjadi lebih sederhana sebagai X itu sama dengan A kosinus omega T ditambah dengan V, ya. Atau X sama dengan A sinus omega T ditambah V. V ini adalah tetapan atau beda fase, ya. V ini tetapan. Ini nanti bergantung pada keadaan awal. Nilai persamaan ini sama dengan yang ini, ya. Jadi ini cara-cara kita untuk menentukan posisi atau fungsi dari gerak harmonik sederhana, ya. Jadi maknanya seperti itu. Makna dari persamaan gerak harmonik sederhana ini.